Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami hadir kembali untuk menyampaikan liputan khusus. Hari ini kami akan menyampaikan tentang destinasi wisata yang menarik dan unik di Lampung Barat, yaitu Pasar Tematik Jelajah Danau Ranau. Sebelumnya tempat ini merupakan resort yang hanya menawarkan akomodasi dan fasilitas terbatas. Namun kini telah dikembangkan menjadi destinasi wisata yang megah dan menawarkan berbagai pengalaman, aktivitas yang menarik. Dengan demikian, destinasi wisata yang terletak di ujung barat Provinsi Lampung ini menjadi tempat wisata yang wajib dikunjungi, apalagi saat ini sedang musim liburan sekolah. Mari kita simak lebih lanjut tentang destinasi wisata yang menjadi kebanggaan Kabupaten Lampung Barat dan wisatawan dalam liputan khusus berikut ini. Di balik kabut pagi Danau Ranau berdiri megah sebuah bangunan yang tidak biasa. Bukan hanya pasar, bukan sekedar tempat berbelanja, tapi wajah baru destinasi wisata Lampung Barat, yaitu Pasar Tematik Jelajah Danau Ranau. Pada Sabtu 14 Juni 2025, pasar yang menggabungkan konsep perdagangan, wisata, dan perikanan ini diresmikan Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus bersama Wakil Gubernur Lampung dan sejumlah pejabat nasional. Peresmian ditandai dengan penekanan sirena oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Sofan, Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus dan Bupati Oku Selatan Abusa, serta diikuti dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Parosil. Acara ini turut dihadiri berbagai tokoh dan pejabat antara lain perwakilan DPRD Provinsi Lampung, Direktur Sarana dan Logistik, Wakil Rektor Unila, serta unsur Forkopimda, camat, kepala desa, tokoh adat, dan masyarakat. Dalam sambutannya, Parosil menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perdagangan RI yang telah mengucurkan anggaran lebih dari 70 miliar rupiah untuk pembangunan pasar tematik ini. Tarian yang akan dipersembahkan dan akan ditampilkan setiap minggu. Jadi ini merupakan satu kebanggaan untuk kita semua, untuk masyarakat Lampung Barat dan juga seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Tidak hanya menawarkan pesona keindahan alam saja. Kalau larangan yang sekolah-sekolah termasuk Wagub, alhamdulillah seluruh sekolah yang ada di Lampung Barat ini tidak ada yang berikanlah kekuatan kepada kami dalam mewujudkan perintah permohonan kami. Harapan Pak Bupati dengan telah diresmikannya pasar tematik yang ada di Lombok Seminggu ini akan menjadi salah satu destinasi kebanggaan bagi masyarakat khususnya Provinsi Lampung. Sekaligus juga akan menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang di Kabupaten Lampung Barat. Karena ini memadukan antara wisata, perdagangan, perikanan, dan juga kehutanan dan juga kebudayaan. Oleh karena itu tadi saya sampaikan di hadapan Ibu Wakil Gubernur dan juga Dirjen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sekarang ini yang menjadi kendala adalah akses. Dan akses tadi sudah dijawab dengan Ibu Wakil Gubernur akan segera ditangani dan insya Allah di tahun 2026 juga akan dilanjutkan. Dan tadi saya sudah bincang-bincang dengan Bupati Oku Selatan dan tahun ini juga Oku Selatan sudah menganggarkan jalan yang menghubungkan antara Heni Arong dengan Oku Selatan. Jadi Pak Bupati optimis pasar tematik ini akan berkembang dengan pesat. Dan catatan Pak Bupati dengan masyarakat, tolong dijaga, dirawat, dan dipelihara. Kasih sayang dan cintai ini adalah milik kita bersama. Nah mungkin Bupati, kan ini kan kita tahu untuk wisata pasar tematik ini kan di ujung Kabupaten Lampung Barat.
aksesnya juga agak dibilang agak sulit dan jauh. Nah, mungkin untuk menarik minat wisatawan agar bisa berkunjung ke sini, apakah akan dibuat event atau seperti apa setiap minggunya atau setiap bulannya, Pak? Kita menyadari, jadi masyarakat tentu harus banyak disuguhkan, baik dari sisi budaya, termasuk juga perekonomian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya, termasuk sarana-sarana yang lainnya. Tentu yang paling utama adalah harus adanya kajian. Kita nanti mungkin akan menampilkan yang namanya festival-festival yang mungkin akan dilaksanakan mungkin 1 tahun sekali atau mungkin nanti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Saya sih berharap ya kegiatan-kegiatan ini harus milik kita bersama. Tidak boleh kita hanya mengandalkan APBD, tetapi tentu komunitas-komunitas yang punya kepedulian dan kepekaan silakan kita manfaatkan bersama-sama yang namanya pasar tematik ini. Kalaupun nanti mungkin ada teman-teman dari kebudayaan yang lain ingin menampilkan sini silakan, atau nanti dari kelompok-kelompok yang lain anak-anak muda yang ingin melaksanakan goes bersama di sini silakan ya. Ini intinya adalah milik kita bersama. Manfaatkan dan gunakan untuk kemajuan Kabupaten Lampung Barat. Kenapa Pak Bupati kira-kira harus berkunjung para masyarakat? Karena memang layak untuk dikunjungi loh. Ya, yang namanya Danau Ranau ini sekarang ini dengan adanya pasar tematik ini sudah sangat layak untuk dikunjungi. Nikmatnya luar biasa, panoramanya sangat indah, masyarakatnya sangat santun dan sangat menghargai para wisatawan atau para pengunjung yang ingin menikmati pasar Gunung Seminung, termasuk juga Danau Ranaunya, pasar tematiknya, termasuk juga menikmati potensinya yaitu alpukat dan juga ikan nilanya. Oke, cukup ya. Paket lengkap. Pakai lengkap lah udah, sip. Pokoknya rugi kalau nggak kesini. Fasilitas yang belum dilengkapi di sini sih. Salah satu mungkin yang sudah menjadi harapan-harapan masyarakat adalah adanya banana boat. Ya itu salah satu ya. Termasuk mungkin spot-spot yang lain mungkin harus ditata ulang. Ya doakan sajalah mungkin nanti Kementerian Perdagangan juga mungkin tidak berhenti sampai di sini saja. Kita berharap mereka tetap mensupport dan termasuk juga pemerintah provinsi. Nanti saya akan komunikasi dengan Pak Gubernur untuk menindaklanjuti apa yang saya sampaikan di hadapan Ibu Wakil Gubernur. Bahwa kita masih butuh pembiayaan dalam rangka pengembangan pasar tematik ini. Karena kalau kita hanya mengandalkan APBD kita sangat berat. Tetapi dengan dukungan pemerintah provinsi dan dukungan pemerintah pusat, saya sangat optimis nanti pasar tematik ini akan berkembang dengan pesat. Cukup. Meski bangga dengan berdirinya pasar tersebut, Pak Rosil juga menyoroti buruknya akses infrastruktur menuju kawasan wisata Lombok Seminung. Karena itu perlu perhatian serius dari Pemprov Lampung terhadap kondisi jalan dari Liwa menuju perbatasan Oku Selatan yang saat ini mengalami banyak kerusakan. Pak Rosil juga menekankan wilayah Lombok Seminung memiliki potensi besar, baik dari sisi pariwisata maupun hasil pertanian, seperti alpukat berkualitas unggul dan ikan nila dengan cita rasa khas manis khas Danau Ranau. Langkah yang luar biasa yang kita apresiasi dan beri penghargaan setinggi-tingginya untuk seluruh yang terlibat, baik dari pemerintah kabupaten, Pak Bupati Pak Rosil, dan pemerintah pusat juga yang memberikan dana dukungan yang luar biasa, Bapak Menteri Perdagangan, dan saya harap ini menjadi stimulus yang baik untuk pertumbuhan ekonomi khususnya di Lampung Barat. Harapan itu apa Bu soal pasar tematik? Harapannya tentu ini menjadi langkah yang dirasakan masyarakat untuk bisa menjadi hal yang memang memberikan semangat mereka dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif, kemudian juga menjadi hal yang peluang atau potensi yang baik bagi masyarakat dalam hal lapangan pekerjaan. Ya Bu, kan kita lihat akses jalan yang masih menjadi kendala. Seperti apa nanti? Ya, kami pemerintah provinsi mendukung untuk membangun infrastruktur khususnya di akses atau ruas provinsi yang hari ini tadi saya laporkan ada 25 miliar yang dianggarkan di tahun ini dan insya Allah akan berkelanjutan di tahun-tahun. Itu untuk di kecamatan mana aja di Lampung Barat? Ruas-ruasnya nanti bisa dilihat dari laporan dari Dinas BMPK. Kami juga turut melaporkan di medsos-medsos dan lain sebagainya itu untuk ruas-ruas spesifiknya. Tapi 2025 ini kan? 2025 ada tadi kita laporkan, Pak Bupati juga sudah sampaikan. Karena memang di banyak ruas-ruas Lampung Barat ini. Betul. Doakan semoga kita PAD-nya naik, pendapatannya naik dan bisa lancar untuk bisa terus fokus membangun infrastruktur. Pak Rosil meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama menjaga pasar tematik jelajah Danau Ranau dengan harapan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. Sementara Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela berharap peresmian ini bukan sekedar seremonial, namun di kedepan dapat dikelola dengan baik sehingga menopang perekonomian masyarakat Lampung Barat.
Menurut Jihan, pasar ini paling megah di Indonesia. Orang-orang ke pasar tapi mendapatkan gambaran-gambaran indahnya surga. Sangat disayangkan jika tidak dimaksimalkan. Mari kita jadikan pilar perekonomian melalui para wisata. Selatan, Bapak Abu Sama, yang cuman satu kata kalau kita boleh mengutip kata dari Al-Quran, Pak. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziba, katanya. Ini indah sekali. Kalau misalnya kita bisa googling di Google, coba googling tuh Danau Como di Italia, kira-kira seperti ini, Pak. Sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu ini merupakan, saya pikir pasar ini, pasar tematik wisata jelajah Danau Ranau, itu adalah satu-satunya pasar di Provinsi Lampung yang anggarannya paling tinggi pembangunannya, Pak. 71 miliar. Ini bisa terrealisir tentu dengan arahan Pak Bupati waktu itu di tahun 2022. Kemudian diperjuangkan bersama-sama antara Pak Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik dan Ibu Kadis Perdagangan. Ibu Kadis Perdagangan juga sangat berperan. Terima kasih, Ibu. Sehingga di awal 2023 waktu itu kita masih ingat betul bagaimana waktu itu Menteri Perdagangan meletakkan batu pertama, Pak Menko sekarang Pak Zulkifli Hasan, di lokasi ini. Sehingga pasar berdiri 1 tahun kemudian sangat megah dan sangat cantik. Tentu harapan kami dari pemerintah pusat adalah bagaimana kita menjaga dan mengoptimalkan pasar ini. Menjaga dalam artian tentu saja kebersihannya, dan mengoptimalkan apa yang kata Pak Bupati tadi, mengintegrasikan pembangunan infrastruktur lainnya, sehingga pasar yang sudah cantik ini tetap ramai dikunjungi oleh masyarakat, tidak hanya Lampung Barat, tidak hanya Oku Selatan, tapi harapannya Sumatera bagian selatan setidaknya. Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung, syukur-syukur nanti kawan-kawan dari seberang itu menyeberang, dari Banten dan DKI Jakarta. Karena ini luar biasa. Mungkin ke depan akan ada konten-konten kecil di samping ini. Apalagi misalnya ada wisata air, luar biasa Pak Bupati, potensinya sangat amat luar biasa. Saya pikir kami dari Kementerian Perdagangan tentu saja sangat berbangga. Tadi dilaporkan juga oleh Bu Kadis Perdagangan, pasar ini menampung 300 pedagang, 180 kios. Tadi juga kita lihat ada menampung UMKM di Lampung Barat, baik itu hasil kerajinan dari Dekranasda, kemudian juga UMKM pangan, kopi. Harapan kami ini juga bisa menjaga daya tarik dan meningkatkan perekonomian, khususnya ekonomi usaha mikro kecil di Lampung Tengah. Saya pikir demikian, tidak berpanjang-panjang. Billahi taufiq wal hidayah, doa kita semoga pasar ini mampu membawa Lampung Selatan ke daerah yang lebih maju lagi ke depan. Maaf, itu sengaja. Ini ngantuk atau enggak? Gitu. Ternyata enggak ngantuk, ternyata orangnya fokus. Lampung Barat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Terkait permintaan Parosil Mapsus, Jihan Nurlela mengatakan pada tahun 2025 anggaran perubahan ruas jalan Liwa ke Sumatera Selatan akan dilakukan pembangunan dengan nilainya 5 miliar 130 juta rupiah dan total 25 miliar rupiah untuk pembangunan ruas jalan di seluruh Lampung Barat. Pada kesempatan yang sama, Dirjen Perdagangan Indonesia Iqbal Sofwan terpukau melihat kemegahan pasar tematik jelajah Danau Ranau milik Kabupaten Lampung Barat. Bahkan Iqbal mengibaratkan pasar tematik seperti objek wisata Danau Como yang berada di negara Italia. Menurut Iqbal, pasar tematik jelajah Danau Ranau di Lampung Barat pasar termegah di Indonesia. Selain sebagai tempat berbelanja, juga dapat berwisata. Iqbal berharap keberadaan salah satu ikon kebanggaan Kabupaten Lampung Barat ini mampu membawa perubahan ke depan menjadi lebih baik. Yang banyak dikunjungi oleh banyak
wisatawan, bukan hanya dari Lampung tapi juga luar Lampung, bahkan terbanyak dari data kita tuh terbanyak dari Sumatera Selatan. Tentu ini semua dukungan dari seluruh stakeholder dan juga tidak kalah pentingnya adalah media. Jadi kami sangat berterima kasih sekali dengan dukungan dari teman-teman media yang menjadikan juga akhirnya pasar tematik wisata ini menjadi trending topik. Dan pasar tematik wisata Jelajah Danau Rano ini kan berada di kawasan wisata Lombok Seminung Resort ya, yang memang ini kawasan yang sangat-sangat lengkap. Di sini ada hotel, kemudian juga ada cottage, ada dermaga wisata yang menjadi salah satu best view, banyak dikunjungi oleh teman-teman wisatawan di sini. Kemudian juga ada pasar Bapok sendiri yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi harapannya ini menjadi sebuah destinasi unggulan bukan hanya di Lombar tapi juga di Provinsi Lampung. Dan yang paling penting adalah memberikan dampak kemanfaatan bagi masyarakat. Untuk itu saya mengajak pada semuanya, masyarakat Lampung Barat dan juga wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Jelajah Danau Rano ini, mari kita jaga, kita lestarikan lingkungan ini, apalagi Danau Rano yang indah, Gunung Seminung yang tinggi menjulang, tidak semua daerah punya. Tadi Bu Agung sampaikan bahwa ini salah satu pasar terbaik di Indonesia. Nah, tentu ini tidak bisa terpelihara tanpa adanya dukungan dari seluruh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung di kawasan pasar tematik wisata Jelajah Danau Rano. Ada berapa kios pasar yang bisa disiapkan dan itu bisa menampung berapa? Ya, kios kita ada kurang lebih 150 ya, baik dari kios maupun kos, tapi juga lebih karena kita punya food court yang di situ juga bisa menampung sampai dengan 10 sampai 20 UMKM. Kemudian juga ada dari souvenir, kemudian juga ada beberapa kafe Genzi, kemudian ada di bawah kafe Ranau. Totalnya sih ada 300-an bisa lebih ya, tapi harapannya memang UMKM ini yang betul-betul bisa memanfaatkan ya, memperoleh manfaat dari adanya pasar tematik wisata Jelajah. Untuk pasar itu dia sama nggak bisa kayak pasar-pasar tradisional yang menjual pakaian? Iya. Sama. Ya sama. Jadi pasar kita ini memang ada pasar UMKM, wisatawan, galeri souvenir, tapi juga ada pasar yang menyediakan kebutuhan sehari-hari baik bagi masyarakat setempat dan juga konsepnya adalah bagi UMKM. Jadi yang berjualan di sini misalnya kuliner, kemudian resto-resto dan lain-lain ya, yang kebutuhannya itu bisa disupport dari pasar baku. Nah, harapannya ini bisa berkembang semakin maju menjadi pasar harian. Bukanya berapa kali sih? Ya, saat ini memang kita baru launching kemarin ya untuk memindahkan. Nah, saat ini sih memang baru 1 minggu sekali. Nah, mudah-mudahan kalau kunjungan wisatawan meningkat, ini bisa menjadi pasar harian gitu ya. Terakhir bagaimana dengan regulasi retribusi? Oh iya. Sudah dibuat ya? Ya betul. Nah jadi memang untuk regulasi retribusi saat ini yang memang sudah diatur dengan peraturan daerah itu adalah tiket masuk kawasan wisata Seminung Lombok Resort yang memang ini sudah ada perdanya. Nah banyak mempertanyakan tiket pasar tematiknya mana? Nah pasar tematik ini berada di dalam kawasan tersebut. Regulasinya sudah ada, tapi mungkin nanti bisa ditunjuk ulang. Termasuk yang paling penting adalah kelembagaan pengelola. Saat ini kita masih memberdayakan masyarakat sebagai pengelola, tapi mungkin nanti ke depan bisa lebih berkembang lagi supaya betul-betul kelembagaannya ini bisa lebih kuat, karena bagaimanapun keberhasilan dari pengelolaan kawasan ini tergantung juga dari lembaga pengelolanya. Ada tambahan teman-teman? Cukup. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tri Umaryani menjelaskan, pasar tematik berada dalam kawasan Lombok Seminung Resort, sebuah area wisata yang sangat lengkap. Di kawasan ini terdapat hotel, cottage, hingga dermaga wisata yang menawarkan panorama terbaik Danau Rano, menjadi spot favorit para wisatawan untuk menikmati keindahan alam. Pemerintah daerah berharap pasar tematik Jelajah Danau Rano bisa menjadi destinasi unggulan tidak hanya bagi Kabupaten Lampung Barat tetapi juga kebanggaan Provinsi Lampung. Dengan mengusung konsep wisata berbasis ekonomi kerakyatan, pasar tematik ini menjadi wadah promosi produk UMKM dan budaya lokal sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Para pelaku UMKM yang berjualan di pasar tematik Jelajah Danau Rano menyambut positif keberadaan pasar ini. Mereka berharap pasar ini terus ramai dikunjungi wisatawan agar bisa meningkatkan penghasilan. Mbak Suprat. Di sini kita ngapain ini, Bu? Kita diundang untuk UMKM. Jualan apa? Jualan kopi, Kopi jenis apa? Robusta.
Robusta. Kita dari mana ini, Bu? Kita dari Pokon Balak, Padang Cahya. Padang Cahya. Untuk harganya dari berapa ke berapa kisaran? Ini petik merahnya 45.000. Dari 45.000 sama 40.000. Ini 50.000. Gula semutnya 25. Sampai saat ini sudah laku berapa banyak? Banyak lah tadi. Banyak ya? Oh, kita biasa jualan di rumah apa memang setiap ada event aja, Bu? Jualan di rumah, di keliling, di warung-warung, di pasar keliling. Dengan adanya peresmian pasar tematik ini sangat beruntung lagi Bapak ini untuk mendukung usaha kita untuk berdagang di sini, untuk usaha keluarga menambah penghasilan ya? Penghasilan keluarga. Oh, kira-kira kita dapat omset berapa nih? Untuk hari ini di iya, untuk hari ini. Untuk hari ini 500.000. Seneng nggak? Seneng, alhamdulillah. Alhamdulillah seneng ya. Sama hari-hari biasanya untuk penghasilan lebih meningkat saat ada event apa dagang sehari-hari? Ya sehari-hari kalau ngantar ya lebih dari 3 juta lebih gitu. Kalau kita ngampas minimal 10 juta lebih. Per hari? Per hari? Ya, tiap hari Sabtu minggu. Seminggu ya, seminggu sekali ya. Tiap Sabtu ngampas. Nah, produk kita yang paling laris apa nih di sini? Itu pasarnya. Kopi Robusta yang kopi Robusta petik merah ya. Dengan harga berapa itu jual? 45.000 sama ini merah. Ukuran berapa gram? 200 gram. 200 gram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah beberapa hal yang bisa Namanya siapa aja? Baik, nama saya Selvia Diana Putri. Nama saya Penny, saya Ulfa. Dari mana nih? Kebetulan kita dari Sulung ya, Sulung Bumirjo, Sukau. Oh, dari Sukau. Ya. Gimana menurut kalian bertiga dengan adanya pasar tematik yang ada di Lombok Seminung ini? Menurut saya ya, dengan adanya pasar tematik di Lombok ini menarik banyak wisatawan ya. Jadi terus yang ditampilkan juga di sini bagus, terus alam wisatanya juga bagus, terus masih udaranya itu masih segar gitu, belum terkontaminasi sama udara-udara kotor kayak motor itu, udara polusi kayak gitu. Jadi masih kayak asli gitu sih. Kalian bertiga kesini baru pertama kali ini apa memang sudah sering nih? Kebetulan ini kedua kalinya sih. Iya, saya sih sering sih lumayan. Iya. Untuk fasilitas penunjang yang lain seperti toilet dan lain-lain seperti apa? Saya toiletnya juga udah bagus ya, jadi nyaman. Udah toilet duduk juga, ya bersih dan kotor gitu. Untuk spot fotonya banyak nggak sih di sini? Banyak banget menurut saya. Untuk nggak turun aja di atas itu aja udah bagus banget gitu, kayak udah kelihatan semua danaunya gitu. Tahu pasar tematik ini dari mana? Dari TikTok sih lebihnya ya. Dari media sosial ya? Iya. Nah, apa harapannya kalian selaku pengunjung? Harapan saya sih semoga ya dengan adanya pasar tematik ini jadi banyak dari daerah bukan Lombok Seminung ini, misalnya kayak dari Bandar Lampung, Metro itu jadi tahu gitu. Oh ternyata di Lombok Seminung ini ada pariwisata yang bagus, yang keren gitu. Oh, kamu kan mengajak kan apa yang dijual di sini, maksudnya kenapa harus datang ke sini? Oh ya menurut saya ya, apalagi kalau dari daerah-daerah kota dengan pertunjukan yang disediakan di pariwisata ini, kayak alamnya tuh masih asri gitu, masih bener-bener enak, udaranya juga enak, terus pohon-pohonnya juga masih banyak gitu. Apalagi kita ada langsung kelihatan gunungnya gitu kak, danaunya juga masih bersih. Gitu. Jadi memang recommended bener ya. Oke. Yang hadir pada kesempatan sore hari ini akhirnya pasar tematik jelajah wisata Danau Ranau luar biasa.
pasar tematik ini gimana Nur? Menurut saya pasar tematik ini bagus karena di Lampung ini satu-satunya danau yang terbesar dan penghasil ikan yang terbesar. Saya juga suka sama ikan danau ya kan, karena manisnya, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar sini dan wilayah Lampung Barat. Pemandangan lo menurutnya gimana? Menurut lo pemandangannya gimana? Pemandangannya sangat bagus karena disuguhi dengan pegunungan, terutama di Gunung Seminung. Dengan apa namanya, kabut-kabutnya masih asri, pokoknya dingin, mantap. Nah, menurut Bang Taun dengan adanya pasar tematik ini, ada kekurangannya nggak sih pasar tematik ini? Tematiknya udah bagus, udah keren, udah indah, pemandangannya bagus, tapi kekurangannya masih infrastrukturnya kurang bagus. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa dibagusin. Ya. Seperti apa itu Bang Taun? Ya, karena jalannya masih ada yang berlubang, jadi itu bakal berpengaruh dengan minat wisatawan kan. Kalau jalannya bagus, insya Allah wisatawan juga pasti pada tertarik ke sini. Kita maju. Sementara itu pengunjung lokal seperti Selviana Diana Putri, Feni dan Ulfa mengungkapkan kekaguman atas desain pasar dan keindahan alam sekitar. Tak ketinggalan influencer asal Bandar Lampung Bang Taun turut hadir dalam peresmian. Taun menyebut Danau Ranau sebagai danau terbesar di Lampung dan menyukai cita rasa khas ikan nila dari daerah ini. Dari Lampung Barat, Ananda Yosa, Mitra TV melaporkan. Pemirsa, demikian tadi liputan khusus tentang destinasi wisata pasar tematik jelajah Danau Ranau, tempat wisata megah yang terletak di Kabupaten Lampung Barat. Tentunya dapat menjadi pilihan wisata Anda dan keluarga dalam musim liburan ini. Sampai jumpa pada liputan khusus kami yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.